Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Survive di tengah perubahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan kepada situasi atau pilihan yang bukan saja antara yang baik dan yang tidak baik, atau yang benar dan yang salah. Tetapi hari ini orang-orang percaya diperhadapkan kepada situasi antara yang benar dan yang nyaris benar. Dia harus memilih, kita harus memilih antara yang benar dan yang nyaris benar. Dalam kemajuan teknologi ini banyak informasi-informasi yang beredar di internet dan lain sebagainya yang bisa kita pelajari dengan bebas-bebasnya. Berbagai macam filosofi dunia banyak yang sudah mulai merasuki kehidupan orang-orang percaya dengan berbagai macam filosofi-filosofi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kelihatannya baik, kelihatannya benar, tetapi itu tidak benar, tetapi bertentangan dengan Alkitab. Contoh, seringkali banyak orang berkata bahwa kalau ikut Tuhan gak perlu ngeroh banget, gak perlu terlalu serius. Yang penting kita hidup baik, kita baik dengan orang, kita baik dengan tetangga, kita baik dengan keluarga, kita baik dengan siapa saja, itu sudah cukup. Tentunya di satu sisi kelihatannya tidak ada yang salah dengan filosofi ini, tetapi justru ini sangat bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Kenapa? Karena orang Kristen dipanggil bukan sekedar menjadi orang baik, tetapi orang Kristen dipanggil menjadi orang benar. Kita dipanggil, saudara dan saya dipanggil bukan sekedar menjadi orang baik, tetapi kita dipanggil, kita ditebus Tuhan keluar dari dunia ini, dari kegelapan ini kepada terang yang ajaib, supaya kita menjadi orang-orang benarnya Tuhan yang siap dipakai di dalam tangan Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, untuk masuk di level menjadi orang benar, tidak sekedar menjadi orang baik. Karena kalau kita hanya sekedar menjadi orang baik, dunia pun mengajarkan hal yang sama. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi dengar, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah proses jalan hidup, di mana hidup yang harus dihidupi ini hidup yang harus serupa dengan Kristus. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Mari saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Artinya saudara dan saya dipanggil bukan sekedar menjadi orang baik, tetapi kita ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Dia mati dan dia bangkit bagi saudara dan saya, supaya kita keluar dari dunia yang sekedar punya standar rata-rata menjadi baik. Kita keluar dari sana dan kita tampil sebagai orang yang benar. Kamu yang dahulu bukan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani. Level kita adalah level imam, melayani Allah di bait kudus. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus berbicara tentang dikhususkan. Saudara dan saya dipilih
Tuhan, diselamatkan Tuhan, dengan darahnya Dia menebus kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi bangsa yang dikhususkan, umat yang dikhususkan, yang dipilih keluar dari dunia, yang dikhususkan untuk apa? Dipersiapkan Tuhan untuk tugas-tugas yang mulia, yaitu menjadi imamat yang rajani, memerintah bersama-sama dengan Kristus sebagai Raja pada kekekalan, pada kerajaan 1000 tahun, pada langit yang baru dan bumi yang baru. Engkau dan saya dipanggil dan ditebus menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Sehingga level kita adalah level anak kerajaan, yang dimana saudara dan saya dituntut lebih, bukan sekedar menjadi orang yang baik, tetapi kita harus sempurna seperti Kristus. Firman Tuhan berkata, sempurnalah kamu sebab Allah Bapamu adalah sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan sekedar jadi Kristen, bukan sekedar jadi orang yang beragama, tetapi menjadi orang yang menjalankan kebenaran firman Tuhan. Levelmu adalah level orang yang harus hidup kudus. Levelmu adalah level orang yang harus sempurna seperti Bapa. Nah, untuk sampai level ini, kita harus memiliki yang namanya kecerdasan roh atau spiritual quotient. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kecerdasan roh yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah, saya akan bahas dari ada 2 kata tentang roh manusia ketika Tuhan menciptakan manusia. Ada 2 kata yang digunakan. Yang pertama ruah, yang berarti unsur kehidupan. Ketika Allah mengembuskan napasnya ke dalam diri manusia, maka ruah itu bekerja, unsur kehidupan itu bekerja. Tetapi ada 1 kali kata juga yang digunakan dalam untuk kata roh manusia, yaitu neshama. Ruah berbicara tentang unsur kehidupan, neshama berbicara tentang unsur kesadaran di dalam diri manusia. Jadi ada 2 unsur di dalam roh batin manusia yang Tuhan taruh di dalam batin manusia, yaitu unsur kehidupan, dan yang kedua adalah unsur kesadaran. Apa itu unsur kesadaran atau neshama? Neshama adalah unsur kesadaran dalam diri manusia yang memampukan manusia memahami Allah dan kebenarannya lewat pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ini yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan menaruh neshama di dalam diri kita, unsur kesadaran untuk memahami Allah dan kebenarannya lewat pengalaman-pengalaman hidupmu berjalan bersama Tuhan. Nah, ini harus kita miliki supaya kita tetap kuat di tengah-tengah perubahan zaman ini. Kita tidak terjerumus oleh filosofi-filosofi dunia yang berkembang hari-hari ini. Kita tidak terjerumus ke dalam berbagai macam godaan dan tawaran-tawaran dunia di tengah-tengah perubahan zaman ini, dan zaman yang serba bebas dengan segala macam akses informasi dan data yang bertebaran luas di dalam dunia digital. Mari kita belajar untuk memahami kekristenan, bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sempurna. Untuk itu kita harus memiliki roh, kecerdasan roh. Artinya kesadaran di dalam diri untuk memahami Allah dan kebenarannya. Nah, orang yang berada di level ini adalah orang yang memiliki pikiran dan perasaan, memahami pikiran dan perasaan Tuhan di dalam dirinya. Setiap keputusan yang dia ambil, setiap perbuatan yang diambil selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Inilah yang dinamakan intim bersama Tuhan. Kecerdasan roh hanya bisa dimiliki
lewat perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, lewat keintiman kita dengan Tuhan, bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan 1 kali 24 jam, bukan hanya di ruang doa, tetapi 1 kali 24 jam kita bergaul karib dengan Tuhan. Saya kasih contoh, Yusuf, dia memiliki keintiman dengan Tuhan dan memiliki kecerdasan roh yang luar biasa dari Tuhan. Orang yang memiliki kecerdasan roh daripada Tuhan, dia pasti diberikan revelation, hikmat daripada Tuhan. Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10 dan Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Artinya orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, dia akan mengalami revelation dari Tuhan. Dia akan memiliki hikmat daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk memahami Allah dan kebenarannya lewat peristiwa-peristiwa hidup. Maka orang yang memiliki kecerdasan roh yang luar biasa di dalam Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, yang memiliki perasaannya Tuhan, pikiran dan perasaannya Tuhan, dia tidak pernah takut dengan tantangan dan perubahan zaman yang sementara terjadi hari-hari ini. Banyak orang menjadi stres, takut, khawatir, takut kena COVID-19, terdampak pandemi COVID-19. Banyak orang takut mengalami krisis. Hari ini banyak orang yang stres. Kenapa? Karena bangkrut dan lain sebagainya. Banyak usaha gulung tikar. Tetapi orang yang memiliki kecerdasan roh lewat pengalaman pribadi, pergaulan yang intim dengan Tuhan, dia tidak pernah takut terhadap perubahan zaman. Dia tidak pernah takut terhadap masalah, persoalan hidupnya. Kenapa? Karena dia sadar benar bahwa ada Tuhan yang besar di dalam dirinya. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi orang spesialnya Tuhan, menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipersiapkan Tuhan. Dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang dia sembah ada Allah yang besar. Yusuf tidak pernah takut dengan perubahan zaman. Sekalipun dia ditempatkan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Potifar dan pernah menjadi tawanan di Mesir karena difitnah oleh istri Potifar. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah mengeluh, tetapi dia menjadi orang yang tetap maksimal di dalam hidupnya. Sehingga dimanapun dia berada, dia tetap dipercaya oleh atasannya sampai pada satu titik tertentu, level tertentu. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, orang kenamaan di Mesir yang mengatur segala sesuatu di dalam pemerintahan Firaun. Kalau kita memiliki kecerdasan roh yang luar biasa, kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena kita mampu menyadari keberadaan Allah di dalam diri kita. Yang kedua, orang memiliki hikmat daripada Tuhan, kecerdasan roh daripada Tuhan. Dia mampu melihat, mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah situasi ini. Dan dia mampu melihat jauh ke depan. Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Firaun yang tidak dapat diartikan oleh orang-orang pintar di zaman Firaun. Tetapi Yusuf mampu melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan, revelation daripada Tuhan, dia mampu melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Daniel dipersiapkan Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, roh takut akan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga dia juga memiliki hikmat daripada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alat di dalam tangannya. Mari memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita memiliki kecerdasan roh yang mampu memahami Allah dan kebenarannya di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dan kita tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah api yang bertebaran di mana-mana, terhadap panah api si jahat. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar yang memanggil saudara dan saya untuk menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati.